ila an qala wanwi saumal jumu'ati lakin ma'as sabti awil khamis irja'a bi ifradiha nahyun fa idza tala'a 'alaika as-subhu faghtasil fa inna ghusla yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim ay thabitun muakkadun summa tazayyana bi thiyabil bid fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah ta'ala wasta'mil min at-tibi atyab ma 'indaka wa baligh fi tanzifi badanik bil halq wal qas wat taqlim was siwak wa sa'ir anwa'in nawafah wa tadribir raihah sampai pada penjelasan halaman 71 baris yang ketiga dari atas. Wanwi, dan berniatlah Anda saumal jumu'ati kepada puasa hari Jumat, lakin akan tetapi ma'as sabti bersama dengan hari Sabtu awil khamisi atau hari Kamis. Kenapa? Karena ja'a datang, artinya telah datang fi ifradiha di dalam menyendirikan hari Jumat nahyun, apa larangan. Jadi kalau puasa khusus pas hari Jumat tidak boleh, kurang baik. Kurang baik. Yang baik itu kalau mau puasa disandingkan apakah dengan Sabtu atau hari Kamis. Begitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yasum ahadun yaumal jumu'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Karena Rasulullah melarang, ya, janganlah berpuasa siapa salah satu kalian atau seorang pada hari Jumat kecuali dia berpuasa sebelum atau sudahnya. Begitu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Juga beliau pernah bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fima iftarada 'alaikum. Janganlah kalian puasa khusus di hari Sabtu, tidak boleh, kecuali memang bertepatan dengan yang diwajibkan. Contohnya bertepatan dengan datangnya bulan Syirah atau bertepatan dengan hari Arafah, Asyura dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak diperkenankan? Karena menghindar dari menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi Islam itu tidak mau seperti itu. Rasulullah melarang. Ada tasabbuh, ada keserupaan. Fa'idza tala'a, dan jika sudah terbit alaika atas engkau as-subhu, apa waktu subuh, faghtasil, maka mandilah siapa engkau. Kenapa? Fa inna ghusla yaumil jumu'ati, karena sungguhnya mandi di hari Jumat itu wajibun, ialah wajib, ala kulli muhtalim, atas orang yang ihtilam, ya, sudah balik atau dia sudah menginjak dewasa, maksudnya begitu ya. Ini kewajiban bagi orang yang keterangan ada yang junub. Tapi sebenarnya artinya ini keterangannya sabitun, ialah tetap, artinya yang ditetapkan, muakkadun dengan sunnah muakkad. Jadi sangat ditekankan mandi besar ketika hari Jumat.
Jadi di sini yang dimaksud itu bukan kewajiban yang kemudian kalau ditinggalkan itu dosa, bukan ya. Ala kulli man balagha mubalighir rijal. Jadi orang yang sudah sampai pada hukum baligh laki-laki itu ada anjuran seperti itu. Jadi ada anjuran di sini, artinya kita wudhu yang benar dan mandi itu yang lebih utama daripada wudhu, begitu maksudnya. Begitu. Jadi mandi di hari Jumat ini memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Beda dengan hari-hari yang lain, karena disebutkan setiap tetes air yang jatuh ketika kita mandi besar itu di hari Jumat itu akan menjadi saksi, atau ada keterangan dia akan dijadikan malaikat untuk mendoakan orang yang mandi besar pas hari Jumat. Bahkan ada keterangan juga seandainya kalian tidak bisa mandi, ganti tayamum sebagai gantinya dari pentingnya mandi besar di hari Jumat. Jadi ini penting. Summa tazayyana, kemudian berhiaslah Anda bisyabil bidi, dengan baju yang berwarna putih. Disunnahkan ketika hari Jumat kita itu datang ke masjid menggunakan baju putih, itu sunnah hukum. Kenapa? Wahiyya afdhalus thiyabi fi kulli zaman. Itu adalah baju yang memang paling utama di setiap zaman, ya. Jadi betul-betul dianjurkan ini baju putih. Paling dicintainya. Fa inna ahabbus thiyab, karena sungguhnya baju putih itu baju yang paling dicintai. Ilallahi ta'ala, menurut Allah Ta'ala. Kecuali ada mundur, ya, ada mundur. Beda dengan hari raya. Beda. Jadi kalau Jumat ini yang paling baik yang putih. Kalau hari raya itu yang paling bagus. Setahun sekali ya, Keng Abuasa sampai gitu. Jadi jangan hanya bajunya yang baru, sarungnya baru, tapi dia enggak gitu. Apalagi kalau terjadi musim hujan. Kami dulu pernah ngaji sama Syekh Badri Mastuki tentang pakai baju gitu. Kalau Jumat kemudian terjadi hari raya, terjadi musim hujan, karena untuk menghindari dari kotor gitu kan, ada solusi di sana. Tapi yang tetap adalah yang paling baik yang polos, ya, yang polos. Karena itu akan menambah kemuliaan dan sekaligus kepada yang menyaksikan juga enak. Saya beda dengan orang ke masjid pas berkumpul cetak pas gelo gitu kan. Atau dengan ragam warna gitu. Sehingga mengundang orang yang di belakangnya tidak busuk. Itu kurang baik gitu. Ya sebenarnya silahkanlah kita mau pakai baju yang bagaimana, silahkan. Cuma yang paling bagus menggunakan baju yang putih. Apa kata Rasulullah? Ilbasu min siyabikumul bayat.
pakailah oleh kalian semua dari baju kalian al-bayad yang putih. Pakai baju putih. Jadi kalau mau ke masjid, sholat Jumat pakai baju. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Fa innaha, karena sungguhnya baju putih tersebut min khairi thiyabikum, ialah paling baiknya baju kalian. Paling baiknya baju kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa kafinu fiha, dan juga kafanilah, bungkuslah, pakaikanlah ya mayit-mayit kalian itu dengan baju yang putih. Jadi pakai baju putih itu bagi kain, bagi jenazah hukumnya sunnah. Utama itu mulia. Seandainya pakai warna yang lain Ustaz, tak apa. Tapi menyalahi sunnah. Dan itu sudah menjadi ada kebiasaan. Orang pakai baju putih. Ketika wafat dipakaikan baju putih, atau kita kenal dengan kain kafan. Tapi ada juga kalau di Timur Tengah itu kadang pakai yang hitam gitu ya. Yang penting polos. Tapi yang jelas yang muktamad itu pakai baju putih. Jadi jangan karena Anda senang warna hijau, saya senang warna biru, atau senang warna merah, saya mati baju untuk kain si merah, Allah. Tanyakin malaikat bukan akhir, mata batin bisa kain. Jangan. Atau karena kita cinta ya dengan lambang kemuliaan bangsa merah putih gitu. Kemudian nanti kok mati untuk kain merah putih. Jangan. Itu juga melanggar syariat. Gitu. Koran saya maksudnya. Tak kaprah, katanya orang tak kap. Boleh dah Pak. Dina kalau nganggo sekonin kok tak ada apa. Cuma tak kap. Dah layak. Jadi sekali lagi gunakanlah ketika ke masjid itu baju yang putih. Kenapa? Karena baju putih adalah baju yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ketika Allah mencintai, ini akan menjadi kemuliaan. Begitu. Kemudian wasta'mil, dan memakailah engkau minatib, dari wewangian. Pakai minyak harum. Disunnahkan ketika kita mau ke masjid itu pakai baju pakai minyak wangi. Ya sebenarnya kalau menurut guru kami seperti tadi itu baju itu tetap dianjurkan karena Rasulullah paling sering menggunakan baju kemana-mana itu tetap itu dianjurkan. Lebih utama daripada yang lain. Seandainya kita ingin membanggakan baju atau warna kebanggaan daerah kita, menjadi ciri khas daerah kita, silakan, tidak apa-apa. Tapi tidak bisa mengalahkan kesunahan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian minyak wangi. Nah ini gunakan ini. Gunakan itu minyak wangi. Bahkan di sini melanjutkan atyaba ma'indak. Kalau hari Jumat gunakan yang terbaik, yang paling wangi yang kamu punya, gunakan untuk hari Jumat. Gunaki ramu Jumat gitu. Gunaki. Bukan hanya sekedar ketika ke pasar gitu kan. Tidak apa, silakan. Memang dianjurkan. Orang jika mau apolo lebih orang disunahkan pakai wewangian. Sunnah hukumnya. Entar koleman, entar konjengan, entar konjeng
apalagi sholat jamaah di sunnah. Kenapa? Ini saya kanan ke aja apa mantap aminnya gitu. Tahu apa harapan pas apanya? Cengkal, cengkel lemuan tuh, gitu. Pas saya kanan, saya kacer, betolian, benih berem aja. Ada benih bagaimana? Mak tahu nyaman, kan gitu. Saya ngojek tak nyaman gitu kan. Maka ada kesunahan kita itu memakai wangi-wangi itu sunnah. Lebih-lebih ketika mau ke gitu. Di sini ada keterangan begini. Kalau untuk laki-laki ini ya, ahabbu birrijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Paling utamanya minyak wangi bagi laki-laki itu adalah yang aromanya tampak, dhahara rihuhu, wanginya itu tapi tersembunyi warnanya, tidak terlalu warnanya itu tidak berlebihan warnanya, seperti bening gitu kan, putih bersih gitu kan, tapi aromanya wangi. Itu bagi laki. Kalau perempuan ini sebaliknya ya. Kalau perempuan untuk tibun nisa itu ma dhahar launu wa khafiya riha. Dia yang warnanya jelas tapi aromanya sama, tidak terlalu nyegrak, tidak terlalu wangi. Jadi kalau perempuan itu kalau pakai parfum silahkan, bagus, tapi terlalu keluar aromanya. Gitu. Kenapa? Karena perempuan sangat dimuliakan dalam Islam. Takut nanti om geldu itu oleh lagi, siapa tampil begitu. Nah sementara kebanyakan kaum wanita itu tapi tidak semua ya, itu memang caper gitu. Apa caper? Seringkali perhatian gitu kan. Jadi dia ingin tampil beda atau ingin tampil yang memang dilihat. Boleh, tapi kepada yang dihalalkan. Kalau yang diharamkan boleh. Makanya kadang wanita itu, kenapa wanita dikasih suruh pakai kalung, pakai gelang? Memang orang laki-laki biar tertarik sama perempuan, dan wajar itu. Orang laki tertarik ke perempuan, perempuan tertarik pada laki-laki itu, saya tak wajar nih yang orang laki tertarik dengan laki gitu kan? Bini tertarik dengan orang. Makanya kita mesti menunjukkan ketika laki-laki saya laki-laki, ketika perempuan saya perempuan, biar tidak tersapu. Apa jelas? Jadikan rijalun mudzakkarun, rajulun mudzakkarun, laki betul-betul laki. Jangan rajulun muannasun gitu, jangan laki perempuan gitu. Betulnya. Atau sebaliknya. Jadi menjadi mar'ah muannasa, perempuan yang betul-betul perempuan. Nah, ini Islam menjaga, bahkan dengan cara berminyak pun dijaga oleh Islam, apalagi yang lain. Jadi kepada kaum wanita, kalau Anda ingin memakai minyak wangi silahkan, itu bagus. Cuma gunakan ya, yang warnanya jelas tapi aromanya itu sama. Itu yang sunnah. Ya, kalau wanita itu untuk suaminya, untuk yang halal, kapiaki lah apa, angkui lah, jangan angkui. Sebutan beri minyak tawar, gitu kan? Bola di pabrik minyak kan gitu kan, angkui kapi, gelum, kalong, pakai, tidak apa. Cuma yang sekarang miris itu karena kalau sama yang halal tidak mau menampakkan, kasih haram kita tahu. Ini yang memprihatinkan.
watak dan tabiat wanita-wanita zaman sekarang. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putri-putri kita, murid-murid perempuan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wabaligh fi tanzif, dan sempurnakan ya. Artinya sampai puncak. Baligh itu artinya membuat sangat gitu. Ya. Seriusi, sungguhkan maksudnya. Fi tanzif, di dalam kebersihan. Fi tanzif fi badanik, dalam membersihkan badanmu. Pak ungguan, Pak bersih. Jadi mohon Pak harapan Jumat Pak bersih, Pak bersih. Badan ini bil halqi, dengan mencukur. Ya, mencukur bagian yang memang harus dicukur. Bukan kumis di apa? Somot, cokot. Gitu kan. Jenggut, pancung, cokot. Itu. Tapi juga tidak boleh pas ada gitu kan. Tidak juga. Gitu. Jadi karena memang laki-laki itu dianjurkan, Rasulullah mensunnahkan gitu kan. Ada anjuran kita pakai jenggot. Tapi tentu ya ini pas kalau gitu ada aturan. Seperti yang tadi malam kita ngaji segini gitu kan. Dipotong. Seukuran digenggam tangan. Mondebak. Potong. Tapi kemudian juga tidak dosa orang yang mentandi jenggot. Pas tak jenggot sekali dosanya tidak juga. Mencetak bisa tumbuh masa dosa berumah gitu kan. Itu kadang ada orang yang tak jenggot, tak sunnah Nabi itu sah. Mencetak tandi jenggot berumah gitu kan. Kita pernah dulu membahas hal tersebut bersama Sayyid Hasan Barun ketika ada orang yang menganggap dosa, bahkan salah mereka yang tidak berjenggot. Bahkan beliau sampai sekarang saya ingat beliau menunjukkan dagunya, ini loh punya saya ada jenggot katanya. Kita kan di jenggot katanya. Dulu juga dikutukan. Nah, memang berjenggot itu hukumnya dan dapat paha. Tak usah awirit panjenengan, tak usah dikir. Jenggot toh oleh kencer. Jaga irawan. Saya penting kenceran, ini kenceran pahala yang tanpa gerak, ya, menumbuhkan jenggot, begitu. Tapi bukan berarti yang tidak jenggot itu dosa, gitu loh. Mari batu paling kaulan berdekat dengan orang kaulan tak jenggot, pas tusa, sendiri aja. Bapak mencet tak bisa tumbuh jenggot, gitu. Nah, kenapa? Karena memang ya ada dulu itu. Orang berjenggot itu ciri khas laki-laki. Jadi mon tak jenggot yang menjadi kesukaan kaum waria. Takutnya temucuk laki gitu kan. Jadi pas tak jenggot ada yang begitu dulu. Sehingga muncullah hukum tersebut. Makanya hukum itu sesuai dengan berjalannya waktu dan kesempatan. Al-hukmu yaduru ma'alillah wujudan aw adam. Kemudian mencukur ya, cokor itu. Kemudian juga di sini ada ini walqas, menggunting. Jadi ada yang sunnah digunting, ada yang sunnah dicabut. Ada yang sunnah dicabut, seperti bulu ketiak, ini sunnah dicabut, ya, tebuk deh, ada sunnah. Jangan pelas cokor tak apa. Gitu ya. Syafi'i itu mengatakan saya yang sulit itu, bulu ketiak kata Imam Syafi'i. Jadi saya cukur, tak apa-apa, tapi sunnahnya itu dicabut. Amon somon cek cabut pula. Enggak pelas. Takut bibir.
dicokor nih kesunahnya. Makanya ada caranya, kos ini kan dicukur. Gitu. Dipotong, dicukur. Dulu saya sering mencabuti punya guru saya, punya orang tua saya. Apa namanya? Bulu ketiak. Mastur waladi tabuk. Itu sunnah. Dan pahala bagi santri, pahala bagi anak. Tapi sekarang ada guru sekarang santri yang suruh nyebutkan. Celok ya. Tapi tidak, ditambah semua. Makanya disuruh, kan sekarang sudah ada reksona gitu kan. Baik laki-laki atau perempuan boleh tabur. Pas aja boleh gitu. Mau aja mau sekali rose agak goyang berontak. Allah. Jadi ada yang sunnah dicukur, ada yang sunnah dipotong, gundul gitu. Itu kan sampai ini nampak gitu loh. Nih ya, gitu. Kemudian ada taklim, buat taklim. Ini taklim ini potong kuku artinya, potong kuku. Ini sunnah, disunnahkan potong kuku. Lil atfar wal afdal fit taklim lil yadain, dan yang paling utama ini menurut kitab ini loh, menurut Imam Ghazali, yang paling utama itu motong kuku itu ya, dua jari ini ayyabda fil yumna, memulai dari sebelah kanan bisababa dengan jari telunjuk ilal khinsir wa yahtim bi ibhamiha, diakhiri di sini. Jadi mulai dari sini, ini yang terakhir. Ini dalam kitab ini. Ya. Kalau memotong kuku jari ini, gitu. Dan di sebelah kiri, yabda bil khinsir dari sini, wa yahtim bil ilham dari sini. Dan ini diusahakan alat tawali, bersambung. Seret sini, gitu. Ini kalau menurut Imam Ghazali. Ada perbedaan kalau menurut Al-Imam Al-Haddad Abdullah bin Al-Haddad itu dari sini terus ke sini, Mas. Ini terakhir. Gitu loh ya. Itu perbedaannya. Jadi sama-sama boleh. Saya tak boleh Robin Sembur masuk. Itu kurang baik. Ini saking hati-hatinya ya, Islam saking mulianya sampai motong kuku diajari. Gitu. Dari sini. Ini Al-Ghazali. Baru setelah ini ke sini. Nah, kalau yang Al-Habib Abdullah bin Haddad sini, pas sini. Nah, pas sini. Gitu. Baru sini. Gitu. Kalau kaki ini sama. Kalau kaki ini, jadi dari sebelah kanan, ya, khinziril yumna ila khinziril yusra. Jadi dari jari kelingking ya paling kanan sampai selesai. Caranya motong. Tek. Kalau kaki, gitu. Bagaimana kalau kita melaksanakan seperti itu? Wah, ini pahalanya besar. Di samping ada kesunahan motong kuku, ada kesunahan mengikuti Rasulullah. Ini yang menjadikan besok orang-orang yang menggunakan cara seperti ini punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Daripada ngedok kokoh, daripada sunnah, tapi dia punya pahala yang lebih. Kenapa? Dia tahu caranya memulai memotong kuku. Nah, kayak anak-anak deh. Cong, kayak ngaki. Motong kokoh ada caranya, ya. Praktek begitu, praktek. Kayak ngain. Enggak. Kayak gini, potong. Begitu baru congok. Lihat iya enggak ada cara. Agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kamu dapat ilmu itu, kamu sampaikan sama keluarga. Oh, ini hebat ini. Hebat. Begini caranya. Begitu.
Ya. Jadi kalau tangan dari sini, kalau kaki dari sini. Wasiwaki, dan bersiwak. Bersih. Dianjurkan kalau pakai asiwak, jangan lupa sih, siwak ini pekerjaan ringan tapi banyak memiliki manfaat luar biasa, ini bisa mendatangkan ridho Allah. Makanya kadang setan berusaha untuk kita tidak bersiwak. Benih tandi bersiwak kan lain sahabat ada tayang kan gitu. Malah mau berdereng umrah, berdereng haji oleh perak oleh siwak. Mari kita yang kui Pak. Eman kan? Oh eman ini pahalanya besar ini. Masya Allah, hebat ini ya. Ciri-cirinya orang mulia itu dia pegang siwak. Wasaili anwa'in nadhafah, dan semua beragam tentang kebersihan. Itu loh. Pakai ini, pakai semuanya. Wa tadjibir raihati, dan juga beragam tentang kewangian. Angkui tapi mun Jumatan kalau panjenengan tantaretan ngireng diusahakan kita nikah berpenampilan yang luar biasa, berpenampilan yang terbaik. Kenapa? Kita diundang oleh Allah. Yang jeung Gusti Allah. Mun panjenengan ke Jumatan nikah sing ngajeng Allah. Benih Pak Camat, bukan bupati. Allah. Cuma kita kadang kurang bangga diundang Allah. Seakan-akan biasa. Enggak istadar apa. Keng mau nyejun bupati luar biasa sama kita, diundang gubernur, apalagi diundang presiden. Tadi orang tanya boleh, jono bupati. Kita ada Pak Camat kan. Belum jamnya sudah kan? Berapa? Kalau berapa jangan kalau sama. Cuma lama kan ada mati. Maka 6 bulannya dulu. Bosan Jumatan pas ada usaha. Ibu di sana. Padahal yang jaga. Mana Jumatan, mak kawasan. Jo jadi Jumat. Kadang begitu. Padahal diundang oleh Rabbul Alamin, Sang Pemilik alam semesta. Jadi makin nekecet napa ki seakan-akan yang berkaitan dengan ibadah itu kita kurang serius, termasuk penyakit yang akut kata Rasulullah di akhir zaman. Orang itu terlalu mencintai dunia dan kemewahannya dan melupakan akhirat. Padahal yang namanya dunia semuanya titipan, bukan milik kita, bukan milik kita. Termasuk harta, termasuk rezeki. Ya ditanya oleh Allah, dari mana kau dapat? Bagaimana kau gunakan? Min aina wajadta? Dari mana kau dapat? Dan besok akan diminta bertanggung jawab. Padahal itu milik kita kan begitu akhirnya. Tapi tidak, itu adalah titipan dari Allah. Tanya gini lebih. Sehingga ulama menganjurkan kasih jalan yang terbaik. Kamu kurban, kamu sedekah. Itu menjadi hak milik kita yang sepenuhnya. Jadi kembali kepada yang tadi, Rasul Muhammad SAW itu beliau kalau Jumat luar biasa Rasulullah. Penampilannya sangat hebat Rasulullah kalau Jumat itu. Jubahnya, surbannya yang terbaik dipakai Rasulullah. Minyaknya minyak yang paling wangi, yang paling baik begitu. Di sini ada keterangan pakai minyak misik, ya, yang terbaik. Kenapa Rasulullah pakai misik gitu? Jadi afdal. Kecuali kita itu orang yang muhrim, mahram, apa namanya ihram itu, bukan mahram, muhriman. Kita kalau
sedang berihram, maka wajib tinggalkan, tidak boleh pakai mie. Atau kita puasa, makruh hukumnya. Orang puasa itu pakai minyak hukumnya makruh. Nah, cuma ada ulama yang mengatakan kalau Jumat tidak apa-apa kalau pakai. Dan ada keterangan dari Imam Syafi'i, ya, catat baik-baik ini. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang menggunakan baju yang bersih maka sedikit kegelisahan. Jadi kalau orang senang pakai baju bersih maka akan sedikit kegelisahan. Barang siapa yang senang pakai minyak harum maka akan bertambah kecerdasannya. Itu pendapatnya, perkataan Imam Syafi'i, ya. Man nawafa thawbahu qalla hammu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Barang siapa yang memakai pakaian yang bersih maka dia akan sedikit memiliki kegelisahan. Barang siapa yang senang pakai minyak harum akan ditambah cerdas akal. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kita mendatangi sholat Jumat. Ya. Sekali lagi, ayo besok kita langsung praktek coba Jumat yang akan datang ini kita pakai baju yang putih, ya, kita berikan yang terbaik, pakai minyak, pakai pembersih, pokoknya gunakan kesempatan ini untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Jumat yang mengundang adalah Allah, dan Allah sebagai zat yang mengundang kita sudah menyediakan anugerah yang tak terbatas. Allah sediakan untuk kita semua maghfirah, rahmah, ridhonya bagi mereka yang menghadiri undangan. Karena Allah yang undang, jangan sampai terlambat. Gitu kan? Fas'au ila dzikrin, segera. Cek sampai kau lepas jenengan entar Jumat, ya kan? Mangkat di budi Pleman. Mata orang datang di budi mulai dan apa jom paling budi ke TV. Paling budi ke TV. Etrep depan. Datang di budi. Mari assalamualaikum, langsung mancing. Langsung mau seakan-akan tidak lah. Kecuali khotib itu dianjurkan datang belakangan. Kenapa? Nah, nanti di sini ada keterangan. Khotib ini kenapa mesti datang belakangan? Karena ini penting bagi jamaah. Di panjenengan cok iri. Mun gula bangkat di budi mengangkat saya khotibnya kan kata Ustaz. Oh, jadi suruh mangkat kada tapi jalan di budi. Karena kalau khotib itu memang harus memberikan kemuliaan kepada jamaah. Karena kalau saya datang dulu, khotib datang dulu, bisa gugur Anda punya fadilah. Jadi khotib sepinter, khotib sehebat ya datang belakang. Tapi bukan kemudian meninggalkan kesenangan. Begitu maksudnya. Itu. Jadi usahakan berangkat dengan penampilan yang baik, fokus lambina. Kalau surbanan apa? Bagus. Mas surbanan kayak Jumat gitu kan? Apa? Pakai minyak, berpenampilan yang baik. Semoga Allah bersihkan hati kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, ketika kemuliaan akan diraih bagi mereka yang bersikap zahir dan batin, Allah bersihkan zahir batin kaulan jenengan. Allah berikan kita kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Moga-moga saja kaulan panjenengan saya hadir dan yang mendengarkan, sekaligus mungkin nanti yang menyaksikan pengajian kita bersama ini senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, dan juga meninggalkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah,
seluruh keluarga kita, tetangga, lingkungan masyarakat, semuanya kita doakan. Yang sakit diberikan kesabaran, segera diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah selesai baca dan pasti Allah. Yang sehat dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Muga-muga sedaja ya dina rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim